Jam 3 pagi. Lagi-lagi Anda melihat jam dan angkanya menunjukkan pukul 3 dini hari. Akrab dengan situasi ini, Anda sudah mencoba menghitung domba, berbagai teknik pernapasan, tapi mata tetap tidak mau terpejam. Bagaimana jika saya beritahu bahwa kunci tidur nyenyak Anda itu sebenarnya ada di piring makan Anda? Hari ini, kita tidak akan membahas obat tidur. Kita akan bicara tentang makanan. Anda akan menemukan cara mengubah makan malam Anda menjadi obat tidur paling efektif dan lezat yang pernah ada. Mari kita mulai dengan memahami siapa dirigen di balik tidur kita. Dalam tubuh kita, ada tim ahli istirahat yang sesungguhnya. Yang utama di antaranya adalah melatonin, hormon tidur, dan serotonin, hormon suasana hati yang baik, yang berperan membantu produksi melatonin. Tugas kita melalui makan malam adalah memberikan para ahli ini semua yang mereka butuhkan untuk bekerja. Dan tentu saja jangan sampai membangunkan musuh utama mereka, hormon stres, kortisol. Semuanya sederhana, semudah 1 tambah 1. Baiklah, mari kita mulai petualangan kuliner kita menuju negeri mimpi. Dan kita akan mulai dengan para pahlawan super sejati. Mereka bukan karakter komik, melainkan makanan biasa yang memiliki kekuatan luar biasa. Rahasia utama mereka adalah asam amino esensial dengan nama menarik, triptofan. Ingat baik-baik kata ini, karena ia adalah sekutu utama kita dalam melawan insomnia. Bayangkan triptofan itu seperti batu bata untuk membangun sebuah rumah. Tanpa mereka, pembangunan tidak akan berhasil. Ketika batu bata ini masuk ke dalam tubuh kita, serangkaian peristiwa pun dimulai. Pertama-tama, triptofan diubah menjadi serotonin. Anda mungkin pernah mendengarnya. Ini adalah hormon kebahagiaan yang sering disebut-sebut. Ia bertanggung jawab atas suasana hati yang baik dan perasaan tenang. Padahal, untuk bisa tertidur pulas, kita harus rileks dulu, bukan? Nah, serotonin inilah master relaksasi internal kita. Namun, ceritanya belum berhenti di situ. Saat malam tiba dan suasana mulai gelap, otak kita akan memberikan sinyal dan serotonin pun berubah menjadi konduktor utama tidur, melatonin. Melatonin inilah yang mengatur jam internal tubuh kita dan memicu rasa kantuk yang menyenangkan itu. Jadi, ada rumus sederhananya. Tanpa triptofan, serotonin pun sedikit. Serotonin sedikit, maka melatonin juga tidak terbentuk. Dan akibatnya, malam tanpa tidur. Yang paling penting, tubuh kita tidak bisa memproduksi triptofan sendiri. Kita hanya bisa mendapatkannya dari makanan yang kita konsumsi. Oleh karena itu, makan malam kita bukan sekadar santapan, melainkan bahan bakar penting untuk pabrik tidur kita. Produk pertama dalam daftar kita, yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi Anda, adalah daging kalkun. Ya, daging yang sering membuat kita merasa mengantuk berat dan ingin segera merebahkan diri setelah menyantapnya di perayaan keluarga besar. Banyak yang mungkin mengira ini hanya mitos atau sekadar efek kekenyangan. Namun, sebenarnya ada dasar ilmiah yang kuat di baliknya. Kalkun adalah juara sejati dalam kandungan triptofan, si teman baik kita untuk tidur nyenyak. Hanya dengan 100 gram dada kalkun panggang, Anda sudah mendapatkan hampir seluruh kebutuhan harian asam amino penting ini. Tentu saja, ini bukan berarti Anda harus berpesta kalkun setiap malam. Kuncinya adalah moderasi. Porsi kecil kalkun rebus atau panggang, baik itu ditambahkan ke dalam salad atau dinikmati bersama sayuran, bisa menjadi pilihan sempurna untuk makan malam yang membantu Anda tidur lebih nyenyak. Penting untuk diingat, hindari menggoreng kalkun dengan banyak minyak. Makanan yang berat dan berlemak justru akan menghambat tidur Anda. Tujuan kita adalah makan malam yang ringan, namun tetap bergizi. Jadi, beberapa potong daging kalkun yang lembut adalah langkah pertama dan paling tepat menuju tidur malam yang berkualitas. Selanjutnya, mari kita beralih ke kategori produk olahan susu. Topik ini pasti akan membawa kita kembali bernostalgia ke masa kecil.
Ingatkah Anda bagaimana dulu nenek atau ibu sering memberi segelas susu hangat sebelum tidur? Itu bukan sekadar bentuk kasih sayang, tapi juga ritual turun-temurun yang telah teruji berabad-abad dan kini didukung oleh dasar ilmiah yang kuat. Memang benar, susu juga mengandung triptofan. Namun bintang utamanya di sini adalah kalsium. Kalsium memainkan peran krusial dalam cara otak kita memanfaatkan triptofan untuk memproduksi melatonin. Bisa dibilang, kalsium adalah katalisator yang mempercepat dan menyempurnakan seluruh proses ini. Secara harfiah, kalsium membantu otak kita mengaktifkan mode tidur. Selain susu, sumber kalsium yang sangat baik lainnya termasuk yogurt alami tanpa gula, kefir, dan keju cottage. Seporsi kecil keju cottage dengan buah beri, atau segelas susu hangat dengan sedikit bubuk kayu manis, 1 hingga 1,5 jam sebelum tidur. Ini bukan hanya lezat, tapi juga sangat bermanfaat bagi sistem saraf Anda. Ini adalah cara sederhana dan mudah dijangkau untuk mengirim sinyal kepada tubuh. Saatnya beristirahat. Oke, mari kita menyelam lebih dalam lagi. Harfiahnya, ya. Kita tinggalkan dulu peternakan, sekarang beralih ke laut untuk membahas ikan. Tapi bukan ikan biasa, melainkan jenis ikan yang kaya akan lemak sehat. Kandidat utama kita adalah salmon, tuna, makarel, dan sarden. Apa rahasia kekuatan mereka? Di dalamnya terkandung duet paling dahsyat untuk tidur berkualitas tinggi, vitamin D dan asam lemak omega 3. Kita mulai dari omega 3. Asam lemak ini dikenal luas akan sifat antiinflamasinya dan segudang manfaatnya untuk otak. Mereka membantu mengurangi tingkat stres dan kecemasan, sekaligus menenangkan sistem saraf kita. Sederhananya, omega 3 ini ibarat penenang alami yang lembut, menyiapkan otak Anda untuk relaksasi total. Berpasangan dengan omega 3, ada vitamin D. Penelitian menunjukkan kaitan langsung antara kekurangan vitamin matahari ini dengan kualitas tidur yang buruk. Vitamin D berperan penting dalam mengatur produksi serotonin, yang merupakan hormon kebahagiaan kita dan, seperti yang kita tahu, adalah prekursor melatonin. Jadi, duet dari ikan ini bekerja di dua lini sekaligus, menenangkan dan membantu sintesis hormon tidur. Sepotong kecil salmon panggang dengan sayuran, bukan sekadar hidangan makan malam yang lezat dan sehat, melainkan investasi nyata untuk pemulihan optimal tubuh Anda di malam hari. Beranjak dari hidangan utama, mari kita beralih ke sesuatu yang lebih ringkas, namun tak kalah dahsyat manfaatnya. Kita akan membahas tentang kacang-kacangan. Favorit utama kita untuk malam ini adalah almond dan kenari. Mereka bisa dibilang seperti kotak harta karun kecil yang menyimpan salah satu mineral terpenting untuk ketenangan kita, yaitu magnesium. Magnesium ini pada dasarnya adalah relaksan alami. Bayangkan, seharian penuh otot dan sistem saraf Anda berada dalam ketegangan konstan, seperti senar yang ditarik kencang. Nah, magnesium datang dan dengan lembut mengendurkan ketegangan tersebut. Ia tidak hanya merelaksasi otot secara fisik, tapi juga memainkan peran kunci dalam mengatur sistem saraf kita. Magnesium membantu mengurangi aktivitas neuron, menenangkan otak, dan yang sangat penting, ia juga membantu menurunkan kadar kortisol. Kortisol adalah hormon stres, musuh utama tidur. Ketika kadarnya tinggi, sangat sulit untuk bisa terlelap. Magnesiumlah yang membantu menjaga musuh ini tetap terkendali. Segenggam kecil almond atau beberapa biji kenari 1 jam sebelum tidur bisa menjadi kebiasaan yang sangat baik. Ini bukan sekadar camilan sehat, melainkan juga saklar pribadi Anda untuk mematikan stres seharian, menyiapkan tubuh dan pikiran Anda untuk istirahat yang mendalam dan nyenyak. Dan kini, ada tamu istimewa di daftar kita yang mungkin akan sangat mengejutkan Anda. Bukan daging, bukan pula kacang-kacangan. Ini adalah buah beri, dan namanya adalah ceri. Tapi bukan sembarang ceri, melainkan varietasnya yang asam, seperti Montmorency. Mengapa ceri ini istimewa? Karena ia adalah salah satu dari sedikit produk alami di bumi yang sudah mengandung melatonin siap pakai.
Ya, betul sekali. Hormon tidur yang sama, yang seringkali sulit disintesis tubuh kita dari triptofan. Dengan ceri, Anda mendapatkannya dalam bentuk murni. Penelitian telah menunjukkan bahwa konsumsi rutin jus ceri asam alami dapat secara signifikan meningkatkan durasi dan kualitas tidur, terutama bagi penderita insomnia kronis. Segelas jus ceri asam tanpa tambahan gula, diminum beberapa jam sebelum tidur, atau segenggam ceri segar maupun beku, bisa menjadi senjata rahasia Anda. Ini ibarat mendapatkan dosis obat tidur alami yang kecil, namun sangat efektif, langsung dari kebun Anda sendiri. Bayangkan saja, alih-alih membiarkan tubuh Anda bersusah payah memproduksi melatonin, Anda cukup memberinya porsi siap pakai. Ini adalah cara yang sederhana dan sangat cerdas untuk membantu Anda tertidur nyenyak. Melanjutkan tema buah-buahan kita, kali ini kita akan bertemu dengan satu lagi pahlawan tak terduga yang sangat efektif untuk tidur Anda. Ya, siapa lagi kalau bukan buah kiwi yang mungil dan berbulu halus? Dulu, buah kiwi tidak terlalu diperhatikan dalam kaitannya dengan kualitas tidur. Namun, penelitian terbaru benar-benar mengubah pandangan kita. Para ilmuwan menemukan bahwa konsumsi hanya 2 buah kiwi, sekitar 1 jam sebelum tidur, selama sebulan penuh, menghasilkan hasil yang sangat mengejutkan pada partisipan percobaan. Mereka bisa tertidur jauh lebih cepat, lebih jarang terbangun di malam hari, dan durasi serta kualitas tidur mereka secara keseluruhan meningkat drastis. Lalu, apa rahasia di balik buah hijau ini? Pertama, kiwi kaya akan antioksidan serta vitamin C dan E. Nutrisi ini membantu melawan peradangan dan stres oksidatif, 2 proses yang dapat mengganggu tidur Anda. Dan kedua, kiwi mengandung cukup banyak serotonin. Ingat hormon kebahagiaan kita. Nah, dalam buah kiwi, serotonin ini sudah tersedia dalam bentuk siap pakai. Artinya, tubuh Anda tidak perlu lagi membuang energi untuk mensintesisnya dari triptofan. Anda cukup makan sepasang kiwi dan langsung mendapatkan dosis neurotransmitter penting ini yang berfungsi menenangkan sistem saraf dan mempersiapkan tubuh untuk produksi melatonin. Jadi, jangan remehkan buah mungil ini, karena ia adalah konsentrat manfaat yang luar biasa untuk tidur yang lebih nyenyak dan berkualitas. Nah, kita sudah bahas tuntas soal sumber protein utama dan buah-buahan. Tapi, bagaimana dengan pendampingnya? Disinilah pemilihan pendamping juga punya peran krusial. Fokus utama kita adalah karbohidrat kompleks. Pilihan idealnya antara lain oatmeal, quinoa, beras merah, atau sehelai roti gandum utuh. Mengapa harus karbohidrat ini? Karbohidrat kompleks punya misi yang sangat vital. Mereka bertindak sebagai transportasi pribadi untuk teman kita, triptofan. Ingat kan? Kita pernah membahas bahwa triptofan perlu masuk ke otak untuk diubah menjadi serotonin dan melatonin. Nah, jalur menuju otak itu ibarat jalanan ramai, di mana berbagai asam amino lain saling berebut tempat. Disinilah karbohidrat berperan sebagai regulator atau pengatur lalu lintas. Ketika kita mengonsumsi karbohidrat ini, kadar insulin dalam darah akan meningkat. Insulin pada gilirannya akan membantu asam amino lain untuk menyingkir dari aliran darah menuju otot, sehingga membersihkan jalan bagi triptofan. Alhasil, triptofan pun mendapatkan jalur hijau dan bisa melaju tanpa hambatan langsung ke otak. Cukup cerdik ya, skema biokimia ini. Jadi, seporsi kecil oatmeal yang dimasak dengan air atau beberapa potong roti gandum utuh disajikan bersama sepotong daging kalkun. Itu adalah tim yang sangat ideal. Mereka bekerja dalam sinergi untuk memberikan efek maksimal yang Anda butuhkan. Mari kita tambahkan 1 buah lagi ke daftar kita. Buah ini sangat disukai banyak orang, namun tak semua tahu manfaatnya untuk membantu tidur. Ya, kita bicara tentang pisang. Pisang bukan sekadar camilan lezat dan bergizi. Lebih dari itu, pisang adalah koktail alami pendorong tidur, di mana beberapa komponen penting bersatu padu secara sempurna.
Pertama, pisang kaya akan kalium dan magnesium. Kita sudah membahas manfaat magnesium sebelumnya, dan kalium bekerja sama dengannya sebagai pasangan yang serasi. Bersama-sama, keduanya berfungsi sebagai relaksan otot alami yang ampuh. Mereka membantu mengendurkan otot-otot yang tegang. Setelah seharian beraktivitas dan tubuh terasa kaku akibat stres, pisang dapat membantu meredakan ketegangan fisik ini. Ini adalah langkah awal yang krusial menuju tidur nyenyak. Kedua, pisang juga mengandung triptofan, bahan dasar penting untuk pembentukan serotonin dan melatonin. Ketiga, pisang mengandung karbohidrat sederhana atau karbohidrat cepat. Seperti yang sudah kita ketahui, karbohidrat ini membantu triptofan mencapai otak lebih cepat. Jadi, dalam satu buah pisang, terkumpul semua yang Anda butuhkan. Komponen untuk relaksasi otot, bahan baku penting untuk hormon tidur, serta transportasi untuk mengantarkannya ke otak. Mengonsumsi satu buah pisang sekitar 1 jam sebelum tidur adalah cara yang sederhana, cepat, dan sangat efektif untuk mempersiapkan tubuh Anda agar bisa beristirahat dengan optimal. Melengkapi daftar produk sehat kita, tentu saja ada minuman. Tapi bukan sembarang minuman. Lupakan teh berkafein atau minuman bersoda manis. Pilihan kami adalah teh herbal klasik dan ratu jamuan teh malam yang sesungguhnya adalah chamomile. Bunga sederhana ini telah digunakan selama berabad-abad dalam pengobatan tradisional untuk menenangkan dan meningkatkan kualitas tidur. Dan sains modern pun mengkonfirmasi efektivitasnya. Rahasia chamomile terletak pada antioksidan bernama apigenin. Zat ini memiliki kemampuan unik. Ia berikatan dengan reseptor tertentu di otak kita, reseptor yang sama dengan yang dipengaruhi oleh beberapa obat tidur. Sebagai hasilnya, apigenin mengurangi kecemasan dan memicu rasa kantuk ringan. Ini adalah efek yang lembut dan alami tanpa efek samping. Secangkir teh chamomile hangat tanpa gula, diminum setengah jam sebelum tidur, bukan sekadar minuman biasa. Ini adalah sebuah ritual lengkap. Ia menghangatkan, menenangkan pikiran, dan mengirimkan sinyal jelas kepada tubuh bahwa hiruk-pikuk hari telah berlalu dan tiba saatnya untuk istirahat yang memang layak. Selain chamomile, teh dengan mint, melisa, atau lavender juga sangat direkomendasikan. Nah, setelah kita membahas daftar makanan penolong, sekarang saatnya kita bicara tentang musuh. Ini adalah makanan-makanan yang bisa menggagalkan semua upaya kita. Mereka ibarat tetangga berisik yang mengadakan pesta saat Anda mencoba tidur. Dan musuh yang paling jelas serta terkenal adalah kafein. Sebagian besar dari kita tahu bahwa secangkir kopi di malam hari adalah ide yang buruk. Kafein adalah stimulan. Ia menghalangi reseptor adenosin di otak, yaitu zat yang menumpuk sepanjang hari dan menyebabkan rasa kantuk. Dengan menghalanginya, kafein menipu otak Anda, membuatnya berpikir bahwa Anda terjaga dan penuh energi. Waktu paruh kafein bisa mencapai 6 jam. Ini berarti bahwa bahkan secangkir kopi yang diminum pukul 4 sore, pada pukul 10 malam, masih akan setengah aktif di dalam tubuh Anda, mengganggu tidur Anda. Oleh karena itu, aturan utama untuk tidur nyenyak adalah menghindari kafein sepenuhnya setidaknya 6-8 jam sebelum tidur. Ini berlaku tidak hanya untuk kopi, tetapi juga untuk minuman lain yang akan kita bahas selanjutnya. Namun, kafein adalah musuh yang licik. Ia tidak hanya bersembunyi di tempat-tempat yang jelas, seperti kopi atau minuman energi. Ada juga sumber-sumber tersembunyi yang bahkan banyak orang tidak menyadarinya. Contohnya, teh hitam dan teh hijau. Memang, kandungan kafein di dalamnya lebih rendah dari kopi, tapi kafein itu tetap ada. Bagi orang yang sensitif, dosis sekecil itu pun bisa cukup untuk mengganggu tidur. Satu lagi tamu tak diundang dalam daftar ini adalah coklat hitam. Semakin tinggi kadar kakao, semakin banyak pula kandungan kafein dan teobromin, stimulan lain, di dalamnya.
Beberapa potong coklat hitam di malam hari mungkin terlihat seperti camilan tak berbahaya, tapi kenyataannya bisa jadi pemicu susah tidur. Perhatikan juga minuman bersoda, terutama cola. Kafein sering ditambahkan ke dalamnya untuk efek menyegarkan. Bahkan beberapa obat pereda nyeri dan obat flu pun bisa mengandung kafein. Jadi, penting untuk selalu cermat dan membaca label kemasan. Jika Anda mendambakan tidur berkualitas, tugas Anda adalah menjadi detektif sejati dan mengungkap semua persembunyian rahasia stimulan licik ini dalam pola makan Anda. Sekarang, mari kita bicara tentang penipu paling licik, alkohol. Banyak orang yakin bahwa segelas anggur atau sedikit minuman beralkohol yang lebih keras sebelum tidur adalah obat tidur terbaik. Dan sekilas mereka memang terlihat benar. Alkohol memang merupakan depresan sistem saraf pusat. Alkohol memperlambat aktivitas otak, menyebabkan relaksasi, dan membantu Anda lebih cepat terlelap. Inilah mengapa mitos tentang manfaat alkohol untuk tidur begitu kuat bertahan. Namun, bagian menariknya baru dimulai di paruh kedua malam. Ketika tubuh Anda mulai memetabolisme atau memproses alkohol, terjadilah apa yang disebut efek bumerang. Tidur Anda menjadi terfragmentasi dan dangkal. Alkohol secara signifikan menekan fase tidur REM, Rapid Eye Movement, fase yang sangat krusial untuk pemulihan emosional, pemrosesan informasi, dan konsolidasi memori. Akibatnya, meskipun Anda tidur selama 8 jam penuh, Anda terbangun dengan perasaan lelah dan lesu, seolah-olah Anda tidak beristirahat sama sekali. Jadi, alkohol sebenarnya memberi Anda pinjaman tidur yang cepat, namun dengan kualitas yang sangat buruk dan durasi singkat, yang pada akhirnya harus Anda bayar dengan perasaan tidak nyaman dan lelah sepanjang hari berikutnya. Musuh tidur kita berikutnya bersembunyi di balik hidangan penutup, kue-kue dan minuman manis. Ya, itu adalah gula dan karbohidrat sederhana. Sepotong kue, beberapa biskuit, atau permen sebelum tidur mungkin terasa seperti penutup hari yang menyenangkan. Namun, bagi tubuh Anda, ini bisa jadi pemicu stres yang serius. Apa yang terjadi saat Anda mengonsumsi sesuatu yang manis? Kadar gula darah Anda akan melonjak drastis. Sebagai respons, pankreas akan melepaskan dosis besar insulin untuk memproses gula ini. Insulin dengan cepat menjalankan tugasnya. Dan kadar gula darah pun akan anjlok drastis, kadang bahkan di bawah normal. Kondisi ini dikenal sebagai hipoglikemia. Fluktuasi kadar gula darah yang naik turun seperti roller coaster ini adalah sinyal bahaya bagi tubuh. Sebagai respons terhadap penurunan gula darah yang tajam, kelenjar adrenal akan mulai memproduksi hormon stres, yaitu kortisol dan adrenalin. Dan seperti yang kita tahu, hormon-hormon ini adalah musuh utama tidur kita. Akibatnya, Anda mungkin terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, merasa cemas, dan jantung berdebar kencang, tanpa menyadari bahwa penyebab semua itu adalah hidangan penutup yang tampak tidak berbahaya, yang Anda santap beberapa jam sebelumnya. Kita lanjutkan lagi daftar makanan yang sebaiknya dihindari sebelum tidur. Dan kali ini, giliran si pedas. Bagi para pecinta masakan Meksiko atau Thailand, harap waspada. Makan malam yang terlalu pedas bisa benar-benar mengganggu kualitas tidur Anda. Ada beberapa alasan kuat di baliknya. Pertama, capsaicin, senyawa yang memberikan rasa panas pada cabai, bisa memicu masalah pencernaan, terutama nyeri ulu hati dan sakit perut. Coba bayangkan, harus berbaring dengan perut tidak nyaman sambil berusaha memejamkan mata. Tentu saja itu bukan hal yang mudah. Kedua, dan ini fakta yang cukup menarik, makanan pedas ternyata bisa meningkatkan suhu tubuh Anda. Agar tubuh kita bisa masuk ke fase tidur yang nyenyak dan pulas, suhu tubuh justru perlu sedikit menurun. Penurunan suhu ini adalah salah satu sinyal biologis utama bagi otak kita bahwa sudah waktunya untuk beristirahat. Sebaliknya, makanan pedas justru memicu proses yang menghangatkan kita dari dalam, mengganggu mekanisme pendinginan alami tubuh ini. Akibatnya, otak menerima sinyal yang bertentangan. Di satu sisi sudah gelap dan waktunya tidur,
Tapi di sisi lain, suhu tubuh tidak kunjung turun. Ini bisa menyebabkan Anda sulit tidur dan membuat tidur Anda lebih gelisah sepanjang malam. Dan yang tak kalah penting, salah satu musuh tidur nyenyak adalah makanan berat dan berlemak. Bayangkan saja steak besar dengan kentang goreng, pizza, burger, atau sepiring nasi pilaf berlemak. Semua ini memang terdengar sangat menggiurkan, tapi jelas bukan pilihan tepat untuk makan malam. Saat Anda beranjak tidur, semua sistem dalam tubuh Anda semestinya beralih ke mode istirahat dan pemulihan. Semua, kecuali sistem pencernaan Anda, terutama jika Anda baru saja membebaninya dengan makanan berat. Mencerna makanan berat dan berlemak adalah proses yang rumit dan membutuhkan banyak energi. Lambung dan usus Anda terpaksa bekerja lembur, seolah berada di shift malam, saat seluruh bagian tubuh lainnya sudah tidur pulas. Kondisi ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan, rasa berat di perut, kembung, dan bahkan mulas, karena dalam posisi berbaring, asam lambung lebih mudah naik ke kerongkongan. Intinya, Anda menciptakan konflik internal. Otak ingin tidur, sementara sistem pencernaan justru bekerja keras. Ketidakselarasan ini berujung pada tidur yang dangkal, gelisah dan sering terbangun. Tubuh Anda tidak bisa beristirahat dan pulih sepenuhnya karena sibuk mencerna makanan. Baik, kita sudah membahas apa yang sebaiknya kita makan dan apa yang tidak. Sekarang ada pertanyaan tak kalah penting. Kapan waktu terbaik untuk makan? Waktu makan malam memainkan peran yang hampir sama krusialnya dengan komposisi makanannya itu sendiri. Bayangkan perut Anda seperti sebuah pabrik. Pabrik ini memiliki shift siang, di mana ia bekerja dengan kapasitas penuh, dan shift malam saat ia seharusnya beristirahat serta memulihkan diri. Jika Anda makan malam tepat sebelum tidur, Anda memaksa pabrik ini untuk bekerja lembur. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, hal ini akan mengganggu kualitas istirahat Anda. Waktu ideal untuk makan terakhir adalah 2-3 jam sebelum tidur. Jeda waktu ini umumnya cukup bagi lambung untuk menyelesaikan tugas utamanya dalam mencerna makanan. Jadi, saat Anda beranjak tidur, proses pencernaan aktif sudah selesai. Dengan demikian, tubuh Anda bisa sepenuhnya beralih ke mode tidur dan pemulihan. Makan malam terlalu awal juga tidak selalu baik, karena Anda mungkin akan tidur dalam keadaan lapar, yang juga bisa mengganggu tidur Anda. Oleh karena itu, titik emas, yaitu 2-3 jam sebelum tidur, adalah interval optimal. Ini memungkinkan Anda terhindar dari rasa begah di perut sekaligus serangan lapar di malam hari. Selain makanan, minuman juga sama pentingnya. Dan yang paling utama di antaranya tentu saja air putih. Hidrasi yang tepat sangatlah krusial untuk seluruh proses dalam tubuh kita, tidak terkecuali tidur. Dehidrasi ringan sekalipun bisa memicu gangguan tidur. Kondisi ini dapat menyebabkan mulut dan saluran hidung menjadi kering, yang kemudian berujung pada dengkuran dan rasa tidak nyaman. Selain itu, dehidrasi juga bisa menyebabkan kram otot di malam hari dan sakit kepala. Namun, dalam hal ini penting sekali untuk menjaga keseimbangan. Minum 1 liter air sesaat sebelum tidur juga bukanlah ide yang baik. Hal itu hampir bisa dipastikan akan membuat Anda bolak-balik ke toilet di tengah malam, yang tentunya akan mengganggu kualitas tidur Anda. Lalu, bagaimana menemukan titik tengah yang ideal? Usahakan untuk minum air yang cukup sepanjang hari. Sedangkan 1 hingga 1,5 jam sebelum tidur, sebaiknya batasi asupan cairan apapun. Waktu tersebut cukup untuk memberi kesempatan tubuh Anda membuang kelebihan cairan, sehingga Anda tidak perlu terbangun di tengah malam. Menjaga keseimbangan hidrasi sepanjang hari adalah kebiasaan sederhana, namun sangat efektif untuk meningkatkan kualitas tidur malam Anda. Mari kita luruskan satu mitos yang cukup umum di masyarakat. Banyak yang percaya bahwa menyantap hidangan makan malam yang berat dan mengenyangkan justru akan membuat tidur lebih pulas. Logikanya sederhana, perut yang penuh membuat kita mengantuk. Dan ini memang benar. Setelah menyantap makanan porsi besar, apalagi yang kaya karbohidrat dan lemak, aliran darah akan terfokus ke sistem pencernaan.
Akibatnya, otak menerima lebih sedikit oksigen dan rasa kantuk pun muncul. Fenomena ini disebut kantuk postprandial. Anda mungkin memang bisa lebih cepat terlelap, namun disinilah letak jebakannya. Terlelap dengan cepat tidak sama dengan mendapatkan tidur yang berkualitas. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, sistem pencernaan yang terlalu sibuk bekerja semalaman justru akan membuat tubuh sulit beristirahat dengan optimal. Suhu tubuh akan meningkat, tidur menjadi dangkal, dan fase tidur nyenyak pun akan terganggu atau berkurang. Alhasil, Anda memang tidur, tapi tidak benar-benar memulihkan diri. Ini ibarat mengendarai mobil dengan rem tangan yang masih aktif. Mobil memang bergerak, namun mesin bekerja keras di bawah beban berlebih. Oleh karena itu, jangan samakan rasa kantuk setelah kekenyangan dengan keinginan tidur yang sejati dan berkualitas. Tidur yang berkualitas baru akan datang ketika tubuh terasa ringan dan rileks, bukan saat organ-organ internal masih bekerja keras. Dan sebagai penutup, tips terakhir kami untuk hari ini. Bagaimana jika makan malam sudah lama berlalu, tapi waktu tidur masih jauh, dan Anda mulai merasa sedikit lapar? Tidur dalam keadaan lapar itu ide yang buruk. Perut keroncongan dan kadar gula darah yang menurun bisa sama mengganggunya saat ingin tidur, sama seperti jika kita makan terlalu banyak. Dalam kasus ini, yang kita butuhkan adalah camilan pengantar tidur yang sempurna. Formulanya sangat sederhana. Kombinasi kecil karbohidrat kompleks dan protein. Mengapa begitu? Protein akan menyediakan triptofan, dan karbohidrat kompleks, seperti yang kita tahu, akan membantunya mencapai otak. Camilan seperti ini akan ringan dan tidak membebani perut. Apa saja pilihannya? Misalnya, pisang kecil dengan segenggam almond, atau selembar roti gandum utuh dengan sepotong tipis daging kalkun atau keju. Anda juga bisa makan setengah mangkuk oatmeal yang dimasak dengan air, ditaburi beberapa buah beri. Kata kuncinya di sini adalah porsi kecil. Tujuan kita bukan untuk kenyang, melainkan hanya untuk meredakan sedikit rasa lapar dan memberikan tubuh bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi hormon tidur. Camilan cerdas seperti ini, dikonsumsi sekitar 1 jam sebelum tidur, akan membantu Anda terlelap dengan tenang dan nyaman. Dan kini, mari kita ungkap sebuah fakta yang mungkin mengejutkan. Kita sudah membahas soal alkohol. Banyak orang menganggapnya sebagai cara terbaik untuk bersantai. Dan memang, alkohol menekan sistem saraf pusat, membuat Anda merasa ngantuk dan cepat tertidur. Tapi, apa yang terjadi setelah itu? Beberapa jam kemudian, saat hati mulai memproses alkohol, tidur Anda justru jadi terfragmentasi dan dangkal. Tubuh Anda secara harfiah dilempar, keluar dari fase tidur nyenyak, fase terpenting untuk pemulihan. Akibatnya, Anda bangun dengan perasaan lelah dan tidak segar, bahkan setelah tidur 8 jam. Rahasia penting kedua, yang mungkin jarang terpikirkan, adalah sinergi antar makanan. Ingat, kita pernah membahas triptofan dari daging kalkun dan karbohidrat dari oatmeal. Nah, karbohidrat ini ibarat sopir pribadi bagi triptofan. Mereka memicu pelepasan insulin yang membuka jalan bagi triptofan untuk sampai ke otak. Tanpa karbohidrat, sebagian besar asam amino ajaib ini tidak akan bisa mencapai tujuannya. Itulah mengapa sepiring kalkun dengan quinoa bekerja lebih efektif daripada sekadar sepotong daging. Ini bukan sekadar makanan, ini adalah ilmu biokimia tidur yang sesungguhnya hadir di dapur Anda. Jadi, apa kesimpulannya? Makan malam Anda adalah alat yang ampuh untuk mengatur kualitas tidur. Pilihan makanan yang tepat bisa menenangkan sistem saraf, memicu produksi hormon tidur, dan memastikan Anda mendapatkan istirahat yang nyenyak dan memulihkan. Ini bukan soal diet ketat, melainkan tentang pilihan yang bijak dan disadari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga informasi ini bisa membantu Anda mengatasi masalah insomnia. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan berlangganan channel ini
agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami tentang cara hidup yang lebih baik dan sehat. Nah, sekarang giliran Anda. Apa yang biasa Anda konsumsi untuk makan malam agar tidur lebih nyenyak? Atau apakah Anda punya daftar pantangan makanan yang sudah pasti akan merusak kualitas tidur Anda? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita kumpulkan basis pengetahuan paling bermanfaat ini bersama-sama.